Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk memperbaiki sensor throttle body yang error. Nah, ini dia sensor throttle bodinya. Untuk sensor throttle bodinya ini fungsinya untuk mengatur sedikit banyaknya bahan bakar yang keluar. Nah, kalau sensornya ini error, otomatis motor akan berebet, terus tarikannya berat, dan kalau digas pentok itu nggak bisa lari dia, soalnya sensornya rusak. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi coba dicek dulu. Nah, kan kalau digas kan dia akan mati. Nah, ini trouble-nya di sensor throttle body. Nah, kan mati kan, nggak bisa nyala motornya. Oke, lanjut, kita cek dulu dengan menggunakan PLC. Kita cek apakah benar sensornya ini ada trouble. Nah, kedip kan kawan. Nah, kedipannya menunjukkan sensor throttle bodinya error ini kode kedipannya. Nah, berarti udah positif, sensornya yang error. Nah, untuk alat yang untuk membongkarnya ya cuma kunci T10, pas ring 12 sama OBM plus. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran. Untuk sensor throttle bodinya nih sebenarnya nggak bisa diperbaiki kawan-kawan. Di video saya kali ini saya hanya untuk mengakalinya saja. Kalau kawan-kawan punya kendala seperti ini bisa dicoba nih triknya. Soalnya apa? Kalau sensor rusak di motor injeksi atau BGM FI khusus Honda itu nggak bisa diperbaiki sebenarnya, harus dilakukan penggantian biar nyaman, biar enak. Di sini saya hanya berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengakalinya saja, ya, teman-teman. Caranya sih mudah sebenarnya. Kita gunakan kabel atau selang, terus kita akan tancapkan dulu di plat tugasnya. Kita cek dulu fisiknya sensornya apakah ada kerusakan atau tidak. Ternyata nggak ada, berarti pure kerusakan dari sensornya aja. Nah, ini dia selangnya kawan-kawan untuk ganjelnya lah, biar sensornya kebaca. Soalnya kalau diputar penuh kayak gini sensornya nggak bisa kebaca. Nah, posisi penuh dia akan melewati batasnya. Untuk lebih jelasnya baik kita langsung bongkar aja. Kita gunakan obeng kembang yang kecil. Ini banyak kok kawan, di toko-toko kunci udah banyak yang jual kayak gini. Oke, kita buka dulu bautnya. Terus kita gunakan obeng min kecil untuk membuka sensornya. Itu kan ada nok-nokan kalau bahasa bengkelnya. Itu kita congkel ke atas sedikit, udah tinggal tarik. Nah, itu dia dalamannya sensornya kawan-kawan. Kita cek dulu apakah per pegasnya ini bisa berfungsi apa enggak. Kalau pernya lemah kemungkinan bisa dari itu. Kita cek dulu. Oh, ternyata pernya enggak apa-apa kawan-kawan, berarti sensornya ini yang rusak. Kalau untuk harga sensornya sendiri kalau nggak salah sekitaran 120.000 kalau nggak salah kawan-kawan. Kalau pengen enaknya sih ganti aja, tinggal buka baut terus pasang sensor yang baru, udah deh normal motornya.
Tapi di video saya kali ini saya hanya berbagi tips bagaimana cara untuk ngakalinnya aja. Dan ngakalinnya juga sifatnya untuk sementara kawan-kawan. Jadi dia pelatutnya, dia akan bergerak sesuai dengan nok-nokan yang ada di sensornya tadi. Nah, kita cek dulu apakah ada perubahan sudut. Oh, ternyata tidak berubah kawan-kawan. Nah, ini dia selangnya, kita tancepin pada pelatuan nok gasnya. Nah, lebih jelas kan? Nah, kita tancepin di situ. Kita ukur aja kira-kira kawan-kawan. Kalau sekiranya terlalu panjang ya kita potong aja. Sekiranya gasnya nggak mentok, ini cuma ngakalin aja ya. Kalau lebih enaknya sih sebenarnya diganti aja, dibeliin sensor throttle body yang baru, udah beres motornya. Keluhannya sih biasanya kalau sensor throttle bodinya agak rewel sih, kalau digas, diakselerasi dianya nggak mau. Soalnya apa? Sensornya nggak bisa kebaca. Harusnya udah mentok, dia ngelebihin, jadi nggak kebaca sama ICM nya, nggak kebaca, akhirnya jadi berbet tadi. Sama kalau tarikannya kurang enak atau boros, bisa juga dari sensor throttle-nya ini kawan, agak error. Kalau nggak gitu, pelatuannya yang part yang ada di dalamnya sini biasanya agak kurang kenceng, jadi nariknya noknya itu kurang pas. Oke, udah selesai nih. Terus kita pasang lagi sensornya, kita kencengin dulu bautnya. Udah selesai, gampang kan? Oke, lanjut untuk pemasangannya. Jadi intinya, kalau motor kalian berbet pada saat digas mentok atau pada saat akselerasinya kurang, bisa juga dari sensor throttle bodinya ini. Kemarin kawan-kawan juga ada yang tanya di kolom komentar pada saat video saya yang reset injeksi, kemungkinan juga bisa dari sensornya ini kawan, kurang pas. Entah itu kurang pas, entah itu sensornya agak error, bisa juga dari itu. Nah, kalau pada motor yang saya kerjain yang ini, trouble-nya itu dia ngeluh kalau diakselerasi motornya nggak bisa enak, nggak bisa langsung keluar tenaganya. Saya cek, ternyata sensor throttle bodinya yang error. Kita pasang dulu bautnya sama filter sama kabel gasnya juga. Kalau kalian ada kendala pada motor, silakan taruh aja atau komen di kolom komentar. Insya Allah saya bisa bantu. Kalau habis perbaikin kayak gini, harus wajib di reset kawan. Soalnya biar data yang kesimpan di ICM biar hilang. Kalau kalian bingung cara ngerisetnya gimana, di video saya yang kemarin ada tuh cara bagaimana untuk ngeriset injeksi. Oke, kita cek. Nah, benar. Terus kita cabut aja dulu DLC nya, terus kita lanjutin lagi. Udah gitu aja. Untuk cara reset injeksi Honda memang gampang kok kawan. Cukup tancepin DLC nya, posisikan on dulu, terus kita lepas, kita tancepin lagi. Udah. Kalau nggak kedip kayak gini berarti resetnya berhasil. Untuk setting altitude atau setting mode ini nggak bisa ya kawan,
soalnya sensornya rusak, dia nggak mau kebaca. Tapi coba aja dulu lah, kali kalian bisa, kalian bisa. Oh, ternyata nggak bisa kawan. Oke, lanjut kita ikutin apakah bisa normal. Pastinya normal dong. Sudah normal kembali kan. Kalau digas-gas udah enak akselerasinya. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Kiki Rizky biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau ada kendala-kendala di motor Honda kalian. Bisa komen aja dulu, tidak apa-apa. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.